Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi yaitu renang. Mungkin kalian sudah tahu ada beberapa gaya macam renang di dalam olahraga renang. Tapi di sini Bapak akan menjelaskan beberapa materi yang ada di dalam renang tersebut. Renang sebagai salah satu cabang olahraga banyak dimanfaatkan untuk kepentingan rekreasi, kesehatan, rehabilitasi, pendidikan, dan penyelamatan diri. Ada 4 macam gaya dalam berenang, yaitu gaya dada, gaya punggung, gaya bebas, dan gaya kupu-kupu. Dalam bab ini, kamu akan belajar mengenai gerakan renang gaya punggung. Yang pertama, renang gaya punggung atau dalam istilah back crawl stroke. Renang gaya punggung merupakan gaya renang yang berbeda dengan gaya renang yang lainnya. Karena pada gaya ini kita melakukannya dengan posisi wajah menghadap ke atas, sehingga tidak bisa melihat ke depan. Teknik dasar dalam gerakan renang gaya punggung sebagai berikut. 1. Posisi badan. Posisi badan pada renang gaya punggung adalah terlentang di permukaan air. Posisi badan adalah streamline atau membentuk garis lurus dari kepala sampai ujung kaki. Posisi lurus akan memperbesar gaya pada tubuh. Nah, di sini kita bisa melihat gambar ya bentuk gaya punggung di mana bahwa dengan gaya renang seperti ini ya, posisi wajah menghadap ke atas sehingga tidak bisa melihat ke depan ya. Nah, di sini ada contoh juga beberapa gaya punggung. Oke, lanjut ke berikutnya. Yang kedua yaitu teknik gerakan kaki. Ya, kalau tadi yang nomor 1 adalah posisi tubuh, yaitu terlentang atau wajah menghadap ke atas. Yang kedua adalah teknik gerakan kaki. Seperti pada renang gaya bebas, gerakan kaki pada renang gaya punggung juga sama, yaitu mengayun ke atas dan ke bawah secara bergantian. Berikut adalah cara melakukan gerakannya. Yang pertama yaitu posisi tubuh mengapung terlentang di permukaan air. Yang kedua, tendangkan kaki secara bergantian dari bawah ke arah permukaan air. Gerakan kaki dimulai dari pangkal paha dengan pergelangan kaki rileks. Gerakan menendang ke atas lebih kuat daripada gerakan kaki ke bawah. Lakukan secara terus-menerus. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi gerakan kakinya ditendangkan secara bergantian dari bawah ke arah permukaan air. Gerakan kaki dimulai dari pangkal paha dengan pergelangan kaki rileks dengan menendang ke atas lebih kuat
daripada gerakan kaki ke bawah dengan melakukan secara terus-menerus. Nah, di sini ada juga contohnya. Kita lihat kakinya ya, secara bergantian. Oke. Lanjut berikutnya. Teknik gerakan lengan. Jadi yang ketiga tadi teknik gerakan lengan. Gerakan lengan renang gaya punggung juga hampir sama dengan gerakan tangan pada renang gaya bebas. Gerakan lengan pada renang gaya punggung terbagi menjadi dua, yaitu recovery dan mendayung. Ya. Sekarang kita jabarkan untuk gerakan recovery. Apa itu gerakan recovery? Gerakan recovery itu dimulai pada saat lengan di dalam air berada sejajar dengan tubuh di samping tubuh. Kemudian lengan diayun ke atas ke arah kepala dan masuk ke dalam air. Yang kedua, gerakan mendayung. Setelah lengan masuk ke dalam air di atas kepala, mulailah gerakan mendayung. Gunakan gerakan mendayung terbagi menjadi dua, yaitu menarik atau pull dan mendorong atau push. Yang pertama yaitu gerakan menarik dimulai ketika tangan masuk ke dalam air. Lakukan tarik lengan ke arah samping bawah, kemudian lengan ditekuk pada siku. Yang kedua, setelah gerakan menarik dilanjutkan dengan gerakan mendorong ke arah bagian bawah tubuh sampai lengan lurus di samping badan. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi lengannya masuk ke dalam air di atas kepala. Mulailah gerakan mendayung. Gerakan mendayung tadi sudah disebutkan menjadi dua, yaitu menarik dan mendorong. Ya, kalian bisa lihat di sini gerakan A dan gerakan B. Ya, oke. Lanjut berikutnya. Yang keempat, teknik mengambil napas. Pengambilan napas dalam renang gaya punggung dapat dilakukan dengan mudah. Kenapa? Karena wajah menghadap ke atas. Dengan cara ambil napas pada saat lengan kanan keluar dari dalam air dan embuskan ketika lengan kiri keluar dalam air. Nah, ini contohnya. Jadi pada saat ambil napas, pada saat lengan kanan keluar dari dalam air, ya, kemudian diembuskan ketika lengan kiri keluar dalam air. Nah, ini contoh lengan kirinya keluar. Jadi lengan kanannya pas keluar di dalam air itu diambil napas, dan pada lengan kiri keluar itu menghembuskan napasnya. Ya. Jadi untuk materi pada hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan beri pertanyaan. Saya harap anak-anakku sekalian bisa merangkum hasil dari tadi penjelasan yang Bapak jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.